Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nail Lubis SPD dari Sekolah Dasar Negeri 70 Pekanbaru. Akan mempraktekkan aksi nyata Merdeka Belajar di aplikasi Merdeka Mengajar. Pada Bapak Ibu, mohon nanti komentarnya dari aksi nyata Merdeka Belajar yang sudah saya buat ini. Baiklah, langsung saja. Di topik yang pertama tentang Merdeka Belajar, ada 5 modul yang kita pelajari kemarin. Yang pertama itu mengenal dan memahami sebagai pendidik. Yang kedua, bagaimana mendidik dan mengajar itu. Dan yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, masuk kita ke modul yang pertama. Di modul yang pertama ini, kita mengenali dan memahami sebagai pendidik. Seperti apa sih pendidik itu? Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling besar juga dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai pendidik itu, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan untuk berdaya dan menjadi manusia. Kemudian di modul yang kedua ini ialah modul tentang mendidik dan mengajar. Langsung kita mendidik. Bagaimana yang dinamakan mendidik? Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun masyarakat. Kemudian yang dinamakan mengajar, mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Jadi inilah yang dinamakan mengajar. Kemudian di modul yang ketiga yang sudah kita pelajari di dalam Merdeka Mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, segala sesuatu perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat dalam keadaan baik, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Di sini kodrat terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kemudian kodrat zaman adalah bagian besar dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan. Jadi masuk kita ke modul yang keempat ini adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apa yang dinamakan budi pekerti? Budi pekerti dimaknai sebagai kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Biasanya dia terbagi ada dua bagian. Contohnya itu, yang pertama bagian biologis, misalnya rasa takut, kecewa dan malu. Sedangkan di bagian yang kedua ialah bagian intelligible, adalah bagian berhubungan dengan kemampuan berpikir, menyerap. Melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti, murid akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologis yang semakin samar dan menebalkan watak baik murid yang akan mewujudkan budi pekerti yang baik, yaitu watak terbentuk, yaitu teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Kemudian, jadi watak itu terbentuk sebagai dua aspek. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah. Sedangkan teori konversi pendidikan ini ada namanya teori tabula rasa dan kemudian yang terakhir ialah ada namanya Among. Among ini menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu Among?
Among menurut Ki Hajar Dewantara ialah di depan memberikan teladan, di tengah membangun kehendak, di belakang baik. Sekian video yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, silahkan dikomentari. Yang menjadi pertanyaan ialah kurikulum merdeka menurut saya setelah menjelaskan mengenai merdeka belajar, ternyata apakah Bapak Ibu sudah paham? Dan yang kedua, setelah saya pahami, maka ada pun langkah yang akan saya lakukan seperti apa. Baik, sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tolong dikomentari video saya ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ahmad Nail Lubis SPD dari SDN Negeri 70 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.